Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Merupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri. Kita isi 10 pertama ini dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang pada tahun ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan sehat, bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal, mendapatkan haji yang mabrur. Haji mabrur adalah puncak daripada haji. Karena haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan haji mabrur jaminannya adalah surga. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Artinya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara mendapatkan haji yang mabrur? Tentu harus mengetahui cara-caranya, mengetahui ilmunya. Pertama, mari kita lihat, kita kaji seperti apa yang dimaksud dengan haji mabrur. Lanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqila ya Rasulullah, ma birrul haji? Seperti apa haji yang mabrur? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tibul kalami wa it'amut tu'ami. Kata Rasulullah, haji mabrur itu adalah tibul kalam, mengeluarkan kata-kata yang baik selama dia menunaikan ibadah haji. Jadi tidak sembarangan kata-kata yang keluar dari lisannya, dijaga betul lisannya, tidak berbicara perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain. Itu dijaga betul, tidak keluar dari lisannya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, memang ujian besar, terbesar ya, selama menunaikan ibadah haji itu yang sangat sulit menahan perkataan ini, menahan perkataan agar tidak keluar kecuali perkataan yang baik. Digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berzikir, baca sholawat. Tetapi kadang hawa nafsu kita yang menguasai, sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Makanya para jemaah sekalian harus tahu caranya, harus tahu ilmunya. Jaga lisannya agar hatinya juga terjaga. Lisannya jaga, hatinya terjaga. Nomor 2 adalah it'amut tu'am, memberikan makanan, memberi bantuan makanan, bersedekah. Itu cara yang kedua. Kemudian para ulama mendefinisikan, mengartikan mabrur, haji mabrur itu seperti apa. Makna mabrur, makna dari mabrur itu adalah huwallazi la yukhalituhu syai'un minal ismi. Suatu perbuatan yang tidak disertai suatu dosa apapun. Suatu dosa apapun. Jadi betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala.
selama menunaikan ibadah haji betul-betul hati-hati, dijaga betul semuanya, penglihatannya, tangannya, lisannya, pendengarannya, kakinya, itu dijaga semua agar tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Itu fisiknya ya. Dijaga juga perasaannya, pikirannya, dijaga juga hatinya. Hatinya dijaga. Jadi datang ke tanah haram, ke tanah haram itu ya, ke Mekah, ke Ka'bah, betul-betul ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ingin kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, bertaubat. Sehingga apa? Sehingga dia sadar tidak melakukan kecuali yang bernilai ibadah, tidak melakukan kecuali yang bernilai pahala. Wakila al-mutaqabbal, yang dimaksud mabrur itu al-mutaqabbal, ibadah haji yang diterima, haji yang diterima. Haji yang diterima itu seperti apa? Haji yang diterima adalah haji yang memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Itu haji yang mutaqabbal, yang diterima. Wakila alladzi la riya'a fihi wala sum'ata wala rafatha wala fusuqa. Haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Riya ini dilihat orang, agar dilihat orang. Sum'ah ini agar didengar orang. Wala rafatha, dan tidak ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Wala fusuqa, dan tidak berbuat maksiat. Itu selama menunaikan ibadah haji. Apabila ini bisa terlaksana, bisa dilakukan, maka hajinya haji mabrur. Al-hajjul mabrur huwa alladhi lam yu'sallahu fihi wala ba'dahu. Haji yang mabrur adalah ketika melaksanakan ibadah haji tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melaksanakan haji, pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke daerahnya masing-masing, pulang ke rumah, ke tempatnya masing-masing, ke negaranya masing-masing, juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, di antara tanda-tanda mendapatkan haji mabrur, selama menunaikan ibadah haji dia tidak bermaksiat. Kemudian ketika pulang ke tempatnya masing-masing, ke negaranya masing-masing, juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya makin bagus, ibadahnya makin baik, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sosialnya juga makin bagus, cara bertetangga dengan tetangganya juga bagus. Menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga penglihatannya, pendengarannya, dan semuanya itu berlanjut sampai di rumahnya, sampai di negaranya masing-masing. Itu diantara tanda-tanda haji mabrur. Bukan karena nanti pulang ke rumahnya, kalau nggak tidak dipanggil Pak Haji, tidak menoleh, tidak nyaut. Itu namanya tanda-tandanya tidak mendapatkan haji mabrur. Karena apa? Karena dia haji hanya untuk dipanggil Pak Haji. Insya Allah sudah mengeluarkan uang banyak, biaya banyak. Sudahlah, panggilan itu hanya sebatas panggilan. Yang menilai adalah manusia, sesama manusia. Ya, cukup kita mendapatkan haji mabrur baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang lain tidak memanggil kita Pak Haji semisal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan itu yang diharapkan oleh kita. Jangan itu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan haji yang mabrur? Langkah-langkah apa? Apa syaratnya? Para ulama menjelaskan setidaknya ada 4 syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur. Pertama, an yakunal malul ladzi yunfiqu fil haji halalan thayyiban.
harta yang digunakan untuk pembiayaan haji, untuk berangkat haji adalah harta yang halal. Harta yang didapat dengan cara halal, harta yang didapat dengan kasab halal. Itu syaratnya untuk mendapatkan haji mabrur. Jadi harus betul-betul dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kita kenal bahwa haji itu bagi yang mampu, al-istita'ah, bagi yang mampu. Mampu ini ada dua. Ada mampu fisik, ada mampu materi. Keduanya harus sama-sama ada. Kalau hanya fisiknya yang mampu, materinya tidak mampu, tidak wajib. Sebaliknya, kalau materinya mampu tapi fisiknya tidak mampu juga tidak wajib. Jadi dua-duanya harus sama-sama ada. Fisik, secara fisik dia mampu, bisa, sehat, juga materinya ada, berangkat haji. Nah, kita tidak berbicara masalah sah tidak sahnya ya. Kalau berbicara sah tidak sahnya ini masalah hukum-hukum fikih. Kita berbicara masalah nilai. Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai. Haji kita itu bernilai apa enggak? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar haji kita bernilai di sisi Allah, persiapkan betul biaya yang kita gunakan untuk berangkat haji betul-betul hasil keringat sendiri, hasil tangan sendiri, halal maksudnya, halalan thayyiban. Kalau pembiayaannya didapat dengan cara yang tidak halal, dengan kasab yang tidak halal, hasil korupsi, hasil mencuri dan sebagainya, berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji boleh, silahkan. Tetapi bernilai enggak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu syarat yang pertama. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyibun, baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau uang yang digunakan untuk berangkat haji didapat dengan cara yang tidak halal, tidak bernilai maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sisi Allah tidak bernilai, Masya Allah, tidak bernilai di sisi Allah. Nomor 2, ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat. Jadi sebelum berangkat dari tempat masing-masing, tata hatinya, perbaiki hatinya, perbaiki niatnya. Niat haji ini untuk apa? Niatkan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertaubat, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa ini, kotoran-kotoran yang ada dalam hati ini. Niatkan itu. Biaya sudah mengeluarkan banyak, tetapi berangkat haji biar dipanggil Pak Haji, rugi kita, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan lillahi Subhanahu wa ta'ala, betul-betul hatinya bersambung kepada Allah. Karena setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat, tergantung pada niatnya. Niatkan kepada Allah. Mulai dari pertama berangkat, niatkan, tata hatinya, ditata. Bukan untuk mendapatkan gelar haji, jangan itu tujuan utamanya, jangan itu niatnya. Tetapi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan ibadah haji, niatkan lillahi Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ketika menunaikan ibadah haji tidak boleh berkata kotor, tidak boleh melakukan maksiat, juga tidak boleh bertengkar. Itu tidak boleh, agar haji kita bernilai di sisi Allah, mendapatkan balasan haji mabrur. Haji mabrur balasannya surga. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu ashhurun, bulan-bulan maklumat yang telah diketahui. Ashhurun maklumat ini artinya bulan-bulan haji itu sudah diketahui, mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajjah, barang siapa yang melakukan ibadah haji, fala rafatha, maka tidak boleh berkata kotor, berkata yang jorok, berkata yang tidak baik. Usahakan yang keluar dari lisan ini hanya zikir kepada Allah. Usahakan lisan ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Rafathah ini ya di sini sebenarnya ada beberapa penafsiran. Ada beberapa penafsiran. Sebagian ulama tafsir menafsirkan rafathah ail jima'. Tidak boleh jima kepada istrinya. Ini kepada istrinya ya. Sebelum wukuf tidak boleh, mulai dari sebelum wukuf tidak boleh jima. Kenapa? Karena jima ini yufsidul hajjah, bisa merusak ibadah haji, membatalkan ibadah haji. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan rafath ini adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh. Sedangkan fusuk ini adalah jami'ul ma'asi, semua bentuk maksiat. Maksiat seperti apa? Kaqatlis saidi, tidak boleh membunuh as-saidi, hewan liar. Di Masjidil Haram itu banyak sekali hewan liar, terutama merpati ya, merpati banyak sekali. Itu tidak boleh dibunuh, diambil nanti disembelih dimakan. Tidak boleh. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh jidal, bertengkar ya. Usahakan tahan, betul-betul tahan, agar mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Maka kalau orang bisa menahan semua ini, tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat, tidak bertengkar, apa kata Rasulullah? Faman hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min hajjihi ka yaumi waladathu ummuhu. Orang yang haji tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat, dan juga tidak bertengkar, kemudian dia pulang ke rumahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Semua anak yang baru lahir itu kan suci semua, tidak berdosa. Seperti itu. Saking istimewanya, artinya dia mendapatkan haji yang mabrur. Nomor 4, syarat yang nomor 4 ialah al-mubadaratu bit-taubati minadz-dzunubi kulliha. Segera bertaubat. Segera bertaubat, menyesali semua perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Bertaubat. Bagaimana cara bertaubatnya? Pertama, menyesali. Sesali semuanya. Ikhlas. Tidak ada niatan untuk kembali lagi melakukan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali semua perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dengan memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Waraddul huquqi
wal madzalimi ila ahliha, mengembalikan hak-hak orang lain, mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita yang pernah ada di kita. Kembalikan hak-hak orang lain, punya hutang kepada orang lain segera bayar. Seperti minjam kepada orang lain, minjam sesuatu, kembalikan. Wal mazalim, dan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita, kepada teman kita, segera meminta maaf. Ya, segera meminta maaf. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, baik dengan fisik ataupun dengan lisan. Makanya itu adalah beberapa syarat-syarat rahasia-rahasia agar mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita sekalian yang belum haji, yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji, segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan sehingga kita bisa segera berangkat menunaikan ibadah haji. Yang pada tahun ini diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan fisiknya sehat, ya, bisa menunaikan ibadah haji dengan maksimal dan mendapatkan haji yang mabrur. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.